Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang itu diambil alih oleh Indonesia. Saat itu listrik belum dapat dinikmati dengan bebas seperti saat ini. Nah, pemerintah waktu itu menyediakan listrik secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat menikmati listrik. Nah, penerangan juga belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti pada malam hari. Penerangan di dalam ataupun di luar rumah, masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik menggunakan lampu petromak. Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Namun mereka tetap belajar dengan giat ya, walaupun tidak ada lampu untuk penerangan seperti kita sekarang. Kegiatan kita sehari-hari banyak yang bergantung pada listrik. Nah, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Peralatan listrik tersebut membuat kita lebih mudah dan cepat pastinya ya. Jika dahulu kita harus memanaskan arang untuk menyetrika, nah saat ini setrika cukup disambungkan dengan listrik dan dapat langsung digunakan. Listrik juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pada saat mencuci baju pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kita mencuci baju masih menggunakan tangan. Nah, sekarang setelah ada listrik, kita sudah mendapat bantuan dari mesin cuci. Contohnya lagi, saat belajar pada malam hari, sebelum ada listrik itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik, kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan aliran listrik untuk kegiatan aktivitas kita di dalam rumah. Sebagai contoh, saat kita memasak, kemudian saat kita ingin membersihkan rumah, kemudian bersantai, kita semuanya menggunakan aliran listrik. Melihat televisi, kemudian menyalakan kipas, membersihkan rumah. Hampir semuanya ya, kegiatan yang ada di dalam rumah dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan aliran listrik. Nah, menurut kalian siapa ya penemu listrik pertama di dunia? Ya, itu adalah Michael Faraday, penemu listrik pertama di dunia. Cara menyalurkan energi listrik, perhatikan gambar berikut ini. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, atau aliran angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita sebut dengan SUTED, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit.
Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Kelebihan ditemukannya listrik. Yang pertama, listrik sangat berpengaruh terhadap proses globalisasi. Kedua, penerangan pada malam hari membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan bola lampu. Ketiga, pada bidang kesehatan yang menggunakan listrik untuk peralatan atau perangkat medis seperti inkubator, oximeter, dan masih banyak lagi peralatan medis yang menggunakan listrik. Listrik juga sebagai penghasil gerak seperti mesin pompa, kipas angin, mobil, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Itulah beberapa kelebihan setelah ditemukannya listrik.